Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di hari ini? Aku Bapak John harap di rumah kalian baik-baik ya, sehat-sehat semua. Oke, di pagi ini kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdevosi bersama. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, Bapak John harap anak-anak bisa ambil posisi siap, bisa duduk yang baik untuk menyiapkan diri untuk sebentar nanti kita mau dengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita menyanyi sebuah pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Sekarang kami mau berdevosi Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami, berkati kami supaya firman yang kami dengarkan ini Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, sertai kami. Roh Kudus mau pimpin kami supaya kami bisa memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke anak-anak, di pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita ini terambil dari kitab Sakaria. Ya, kitab Sakaria, dari Sakaria 6 ayat 9 sampai 13.
Sakaria 6 ayat 9 sampai 13. Oke, Bapak akan membaca untuk anak-anak semua ya, tapi Bapak John harap anak-anak di rumah juga membaca. Oke, Sakaria 6 ayat 9 sampai 13. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Oke anak-anak, itulah bunyi firman Tuhan dari Sakaria 6 ayat 9 sampai 13. Oke, sebelum kita masuk membahas inti firman Tuhannya, Bapak John mau kasih tahu Sakaria ini adalah kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama ya. Nah, jadi ini mulai membahas tentang kedatangan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya dari kitab Kejadian itu juga sudah membahas tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, kemudian anak-anak pada saat itu di sini dikatakan bahwa pada saat itu imam besar pada saat itu adalah Yosua ya, Yosua bin Yosadak. Nah, dia sebagai imam pada saat itu, imam bangsa Israel. Nah, anak-anak di firman Tuhan ini, anak-anak di sini ada satu hal penting yang kita perlu lihat, yaitu di sini dibilang sebagai suatu istilah ya, atau suatu kode rahasia begitu kalau kita mau dibilang. Di sini dibilang yaitu tunas. Nah, di sini diibaratkan sebagai tunas. Nah, Bapak John mau baca dari Sakaria 6 ya, Sakaria 6 ayat 12. Di sini dia berbunyi begini. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Nah, ini bunyi firman Tuhan ya, dia menyampaikan inilah orang yang bernama Tunas. Kemudian lanjut lagi. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Nah, di sini dikasih tahu. Nah, di sini dibilang inilah orang yang bernama Tunas. Nah, di sini dikasih tahu bahwa Yosua ini adalah Tunas ya, tetapi sebenarnya anak-anak kalau perlu dilihat ya, di sini sebenarnya bukan membahas Yosua ya, tapi di sini mau membahas Kristus, mau membahas Tuhan Yesus. Jadi di sini Tunas yang dimaksud adalah Tunas yang akan datang, yaitu siapa? Yaitu Tunas yang akan datang adalah Yesus Kristus. Nah, jadi Tunas yang dibahas bukan yang pada saat itu, tapi yang akan datang, yang nanti akan dibahas dalam yang mereka nantikan begitu sebagai juru selamat mereka dan juga juru selamat kita sebagai orang percaya. Nah, yaitu Tunas, bukan Yosua ya. Yosua karena pada saat itu sebagai imam, tapi di sini ibaratnya membuka jalan untuk kedatangan Yesus Kristus, yaitu sebagai Tunas yang akan bertumbuh. Nah, kemudian di sini anak-anak disampaikan bahwa mengapa Sakaria ini menyebut Tuhan Yesus ini sebagai Tunas. Nah, karena kenapa? Nah, anak-anak di sini dikasih tahu bahwa Tunas ini atau Yesus Kristus ini dia akan bertumbuh. Nah, bertumbuh dari mana? Nah, dia akan bertumbuh atau berasal dari keluarga Daud. Nah, berarti ini bukan hanya dibahas di kitab Sakaria saja, tapi ini sudah dibahas dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan dari kitab Kejadian ini tentang kedatangan Yesus Kristus itu sudah dibahas. Nah, dari kitab Kejadian. Jadi ini bukan hanya di kitab Sakaria atau nanti di kitab Daud baru dibahas, tetapi tentang kedatangan Tuhan Yesus ini sudah dibahas dari sebelumnya, dari kitab Kejadian ya, sudah ada pembahasannya. Nah, kemudian jadi di sini dikasih tahu kenapa Tuhan Yesus ini sebagai Tunas. Nah, karena Tuhan Yesus ini akan bertumbuh, dan bertumbuhnya itu dia berasal dari keluarga Daud atau garis keturunan Daud. Nanti kalau anak-anak ada waktu, anak-anak silakan baca silsilah Tuhan Yesus ya, silsilah keluarga Tuhan Yesus. Oke, kemudian anak-anak
di sini dibilang dia akan mendirikan bait Tuhan. Nah, bait Tuhan yang di sini dimaksud bukan hanya sekedar batu-batu atau dinding-dinding ya, atau bangunan yang akan mau dibangun, tetapi di sini yang dimaksud adalah mendirikan bait Tuhan adalah yaitu umat Allah. Dia akan mendirikan umat Allah, mendirikan dari umat Allah ya. Kemudian dia akan hidup di dalam hati setiap orang percaya atau hati orang-orang pilihannya. Nah, seperti itu. Jadi bukan masalah bangunannya, tetapi masalah bagaimana dia akan bertumbuh dan dia akan hidup di dalam hati orang percaya, begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi dia akan tinggal, bukan hanya tinggal pada saat itu ya, bukan tinggal ya pada saat perjanjian lama atau perjanjian baru saja, tetapi dia akan hidup dalam hati orang percaya sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak John adalah apakah anak-anak sudah menyiapkan hati, sudah menyiapkan tempat untuk Tuhan Yesus tinggal di dalam hati anak-anak? Oke, berbicara tentang menyiapkan hati untuk Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, itu bukan suatu hal yang bagaimana, tetapi itu adalah hal-hal yang sebenarnya kalau anak-anak pikirkan, tidak usah memikirkan hal-hal yang besar. Bagaimana kita mau menyiapkan hati, kita mau menyiapkan hati kita benar-benar kepada Tuhan, yaitu bagaimana anak-anak mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, anak-anak kita bisa melihat ya di Alkitab sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu sudah menjadi teladan bagaimana hidup sebagai seorang yang sesuai kebenaran firman Tuhan dan bahkan mengalahkan hukum Taurat ya. Jadi dia bukan hanya hidup sekedar menaati hukum Taurat, tetapi bagaimana dia dapat menghidupi kebenaran itu sendiri, dan dia adalah kebenaran itu sendiri ya, dan dia itu benar. Nah, jadi bagaimana kita mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan ya, bukan hanya sekedar membuat sesuatu yang benar karena sesuai dengan nilai-nilai moral atau berbuat baik untuk dilihat orang atau sebagainya, tapi bagaimana anak-anak mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, mau menyiapkan hati anak-anak untuk Tuhan datang tinggal di dalam hati anak-anak, dan bukan hanya anak-anak akan begitu-begitu saja ya. Ketika Tuhan berada dalam hati anak-anak, dalam hati kita, pasti kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita akan semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Oke anak-anak, Bapak John harap kita semua bisa menyiapkan hati untuk Tuhan datang dan tinggal di dalam hati kita. Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mau tolong kami, berkati kami, Roh Kudus mau pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau menyiapkan hati kami untuk Engkau datang tinggal di dalam hidup kami. Dan yang Engkau mau berkati kami supaya kami bisa semakin terus bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke anak-anak, sekian devosi kita di pagi hari ini. Semangat belajar hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.